warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Musyarofah. Instansi saya di SD Negeri Pagejogan 03. Saya mengajar guru kelas 3. Di sini saya akan melakukan diseminasi praktek prakarsa perubahan yang ada di sekolah saya. Saya akan memberikan pengertian tentang pembelajaran diferensiasi kepada rekan sejawat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya Ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan ibu guru saya di SD Negeri Pagejogan 03 yang sudah siap mengikuti diseminasi dari saya tentang pembelajaran diferensiasi. Ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran diferensiasi itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bisa mengcover segala keinginan peserta didik. Ya. Jadi metode yang digunakan itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang diinginkan. Sebelumnya kan pembelajaran paling sesuai kita guru ya, hanya ceramah, hanya diskusi, hanya percobaan. Nah, di sini ketika saya mengikuti guru penggerak, saya kebetulan guru penggerak angkatan 9. Di situ ada pendidikan tentang pembelajaran diferensiasi. Ya. Di situ kita disuruh langsung praktek, mempelajari kemudian praktek. Ya. Pembelajaran diferensiasi, jadi kita mengelompokkan ya di kelas itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Karena pada dasarnya karakteristik peserta didik itu berbeda-beda, kita nggak bisa menyamakan. Termasuk kecerdasan siswa juga sama berbeda Bu. Nah, ya ada yang sudah pandai, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, disitulah kita bagaimana caranya kita bisa mengcover segala strategi pembelajaran apa yang kita bisa lakukan di dalam kelas sesuai dengan apa yang ada di dalam kelas ya. Karena strategi itu pasti berbeda-beda. Itulah pembelajaran diferensiasi. Ada 3 strateginya, yaitu dari isi, konten, atau produk. Ya. Dari konten mungkin materinya yang berbeda-beda sesuai dengan kecerdasan. Kemudian dari isi yaitu atau proses, yaitu cara kita mengajarkannya itu dengan berbagai gaya belajar. Kemudian produk yang dihasilkan atau soalnya itu setiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan yang mereka sukai. Nah, pada kesempatan kali ini yang sudah saya lakukan di kelas saya, kebetulan saya kelas 3, mengajar kelas 3, saya mengambil diferensiasi pada mata pelajaran IPAS, Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita tahu siswa itu bagaimana, saya mengambil diferensiasi itu dari gaya belajarnya. Ya, karena saya melihat situasinya seperti ini. Sebentar, ini profil saya ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah situasi kenapa saya sampai mengambil pembelajaran diferensiasi. Nah, ketika saya masuk di kelas, beberapa kali saya pelajaran di kelas, itu saya melihat gaya belajar anak itu berbeda-beda. Saya bingung gimana saya bisa memberikan materi dengan gaya belajar anak yang berbeda-beda. Ya, gaya belajar mereka itu ada yang suka dengan audio visual, yaitu dengan lihat video pembelajaran, atau visual dengan gambar, atau dari buku pelajaran, atau dari kinestetik. Kinestetik itu anak-anak yang aktif yang suka bergerak. Itu dari 3 itu. Makanya saya bingung, saya harus bagaimana menyikapi apa gaya belajar anak di kelas yang berbeda. Nah, dari situ saya berpikir apa ya yang bisa menyelesaikan strategi ini, permasalahan ini. Nah, ketika saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan ilmu ini, pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengcover
pembelajaran diferensiasi. Jadi sekalian saya kemarin mengambil video tentang pembelajaran diferensiasi di kelas 3 tentang materi IPAS. Nah, tantangan apa ya? Dengan adanya situasi seperti ini yang saya hadapi di kelas, dari berbagai perbedaan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, saya bingung harus menggunakan strategi apa. Kemudian saya mendapatkan pembelajaran diferensiasi, saya terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Saya berharap mereka bisa menyukai dan akan lebih antusias dan tertarik dalam pembelajaran, dan untuk bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Tantangan yang saya hadapi adalah bagaimana memilih strategi pembelajaran apa yang bisa mencakup semuanya. Akankah pembelajaran tersebut sesuai dengan peserta didik agar pembelajaran bisa dikondisikan, agar pembelajaran bisa lebih kondusif dan menarik.